Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan, biar setiap pujian dan penyembahan yang lahir dari hati kita berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk perkenanan dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruhnya Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan secara khusus dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengalami lawatan yang daripada-Mu. Pengurapan yang baru akan terjadi bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdiri, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan hati. Kami hadir di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Teguhkan kami satu di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan ucapan syukur kami. Engkau
semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kudus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau kudus ya Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan belajar gereja adalah keluarga Allah. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dikatakan di sini kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan swarga orang-orang kudus. Jadi saudara, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia kepada terang yang ajaib, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengalami keselamatan kekal karena penebusan darah Yesus, dan tujuannya agar setiap pribadi yang sudah diselamatkan memberitakan keajaiban-keajaiban Tuhan atau perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Apa itu perbuatan besar? Yaitu keselamatan kekal. Manusia dari neraka ditebus dan dimasukkan di dalam surga. Ya, saudara, betapa luar biasanya kehidupan saudara dan saya dikatakan di sini menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Kalau saudara dan saya menjadi anggota keluarga orang yang terhormat, kita akan senang, ya, keluarga ningrat atau keluarga orang yang kaya atau orang yang terkenal. Tentu kita akan senang sekali, dan kita sebagai anggota keluarganya kita akan menikmati berbagai fasilitas yang dipunyai oleh orang itu. Amat terlebih Bapak Saudara, ketika saudara dan saya dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi mari kita renungkan, mari kita bayangkan betapa luar biasanya rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Namun demikian saudara dan saya harus mengerti keadaan kita, supaya saudara dan saya menghargai tentang kepindahan saudara dan saya atau status saudara dan saya yang akhirnya menjadi anggota keluarga Allah. Ya. Keadaan manusia yang berdosa itu dijelaskan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 3, bunyinya demikian. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini, berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dahulu kita semua sama juga dengan mereka. Kita hidup menuruti tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga, sama seperti orang-orang lain. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini dijelaskan saudara, dahulu sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dikatakan kita ini mati secara rohani. Secara fisik saudara dan saya hidup, secara fisik saudara dan saya bisa melakukan sesuatu, tetapi di mata Allah saudara dan saya dikatakan mati secara rohani karena dosa dan pelanggaran ya terhadap perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, saudara dan saya alamatnya adalah neraka. Ya. Mati rohani. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, juga dikatakan pada saat kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, saat itu juga kamu mati, ya. Jadi matinya mati rohani. Dia secara fisik belum mati, saudara. Nah, keadaan yang mati rohani ini, ya, itu keadaan manusia. Yang kedua, orang yang belum menerima keselamatan dikatakan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia, mengikuti tren dunia, dikuasai oleh iblis.
Jadi hidup yang dikuasai oleh iblis, hidup yang mengikuti naluri-naluri dunia, naluri kedagingan. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, hidup diperbudak oleh hawa nafsu daging. Kita tahu di dalam Galatia pasal yang kelima, perbuatan daging itu macam-macam. Di sana ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Jadi itulah gambaran ketika kita hidup menuruti hawa nafsu, diperintah oleh kuasa si iblis, dan pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Maka dikatakan di ayat yang ketiga tadi, kita termasuk orang-orang durhaka yang akan kena murka Allah, ya, amarah daripada Tuhan. Karena apa? Kita durhaka, kita ingkar terhadap perintah Tuhan, kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saudara, betapa gambaran hidup kita, gambaran hidup lama kita, gambaran hidup orang-orang berdosa itu begitu mengerikan, bahwa ya, kehidupannya yang dipenuhi dengan hawa nafsu, dikuasai oleh roh jahat, dan hanya mementingkan kepentingan keenakan tubuh. Nah, saudara, seharusnya saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya harusnya mempermuliakan nama Tuhan. Tapi keadaan manusia yang berdosa demikian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karya Yesus di atas kayu salib menyelesaikan semua masalah manusia, menyelesaikan semua masalah dosa. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 16 mengatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, dikatakan karya Yesus di atas kayu salib telah menjadikan kita yang jauh menjadi dekat. Mungkin kita bertanya, sejauh apa? Jauhnya seperti apa? Saudara, di Lukas pasal 16 ada satu gambaran tentang jauhnya neraka dan surga. Satu hari, satu kisah di dalam Lukas, ditulis Lukas pasal 16. Ada orang kaya raya yang selalu menikmati kenikmatan makanan dan pakaian mewah. Tapi orang kaya raya ini tidak mengenal Tuhan, tidak peduli akan Tuhan. Dan ada orang miskin yang mau mengenyangkan perutnya dari remah-remah atau yang jatuh dari meja tuannya kalau dijatuhkan itu. Malah anjing-anjing menjilat boroknya. Namanya Lazarus, orang miskin ini. Nah, Lazarus waktu mati dikatakan dibawa oleh malaikat-malaikat ke surga. Dia ada di dalam pangkuan Bapak Abraham. Tidak lama kemudian orang kaya ini juga mati, saudara. Dan waktu orang kaya ini mati, ditulis dalam Alkitab, orang kaya ini kepanasan di neraka. Dan dia bisa berbicara dengan Abraham yang di surga, saudara.
Dia katakan, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus kemari untuk mencucukkan jarinya di air dan menyejukkan mulutku, karena aku kehausan, kepanasan di sini. Dan Abraham menjawab, di antara aku dan engkau ada jurang yang tidak terseberangi. Ada jarak yang sangat jauh yang tidak mungkin dari saya ke kamu atau kamu ke saya. Jadi saudara, betapa jauhnya dan tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah dari neraka ke surga kecuali karya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kristus yang tadinya kamu jauh, saudara, sekarang menjadi dekat. Nah, saudara, tanpa karya Tuhan tidak mungkin saudara dan saya bisa ada di hadirat Tuhan, menjadi keluarganya Allah. Ini karena karya salib Yesus Kristus. Itu sebabnya betapa saudara dan saya harus menghargai karya salib itu. Hal yang kedua dikatakan, saudara, kita dulu nih seteru, musuhan dengan apa? Musuhan dengan Tuhan. Kenapa musuhan dengan Tuhan? Sebab kita melakukan kehendak kita sendiri. Ya, kita menuruti hawa nafsu, bukan menuruti kehendak daripada Tuhan. Ya, kita bermusuhan tetapi diperdamaikan melalui karya salib Yesus. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib menjadikan kita dari jauh kepada dekat, juga memperdamaikan kita dengan Allah. Bukan hanya itu saja, dulu umat pilihan itu hanya bangsa Israel, saudara. Dia yang punya hukum-hukumnya Tuhan. Dan kita bangsa kafir, dianggap bangsa yang memang ya tidak dapat jatah kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi saudara, disatukan karena saudara dan saya percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kitab Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8 katakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita tadinya berseteru, kita tadinya dianggap musuhnya Tuhan, tetapi karya Yesus di atas kayu salib telah memperdamaikan kita, mengampuni semua dosa kita dan pelanggaran kita, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan. Ini anugerah daripada Tuhan, sehingga saudara dan saya diperdamaikan, ada hubungan kembali dengan Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi keluarganya Allah. Dan saudara, ketika saudara dan saya menjadi keluarganya Allah, Galatia pasal 3 ayat 28 katakan begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sejak saudara dan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di mata Tuhan, kita dari suku bangsa apapun, dari warna kulit apapun, saudara, kita dianggap sama. Ya, baik kita orang merdeka, baik dari budak, saudara, kita dianggap sama. Itu sebabnya mari kita juga belajar menghargai semua orang, karena di mata Tuhan kita semua sama, saudara. Luar biasa sekali. Apalagi kita apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib menurut Efesus pasal 2 tadi, ya, dikatakan Yesus mati di atas kayu salib itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara, Taurat diberikan kepada bangsa Israel, ya,
Taurat tidak bisa menyelamatkan. Taurat menuntun orang untuk selamat. Tetapi saudara, manusia gagal dan gagal, tidak mampu. Dan Yesus Kristus datang menggenapi Taurat itu. Nah, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dianggap saudara dan saya sudah melakukan Taurat, padahal yang melakukan Yesus. Ya, itu sebabnya saudara, kita tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi kita hidup di bawah anugerah, di bawah kasih karunia Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kembali, kita bersyukur karya Yesus di atas kayu salib, saudara, yang menggenapi Taurat. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan di dalam Yesus, dianggap mampu, dianggap sudah melakukan semua apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi betapa mulianya kehidupan ini ketika saudara dan saya mengerti, ya, karya Yesus Kristus di atas kayu salib menjadikan saudara dan saya hidup di bawah anugerah atau di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Hal berikut apa yang dilakukan di salib melalui kitab Efesus ini, saudara. Dikatakan kita, siapapun dikatakan dijadikan manusia baru. Ya. Jadi dari berbagai suku di mata Tuhan dijadikan satu kesatuan, namanya manusia baru. Kita dijadikan ciptaan baru. Ya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Jadi kembali, di mata Tuhan tidak ada lagi suku manapun, ya. Kita satu suku namanya, yaitu suku ciptaan baru. Ya, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapapun saudara dan saya, bahkan saudara yang mendengar kebenaran firman Allah ini, saudara, diyakinkan dalam hidup saudara dan saya bahwa saudara dan saya yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mari, yang perlu saudara dan saya terus ingat bahwa saya ciptaan baru, saya ciptaan baru, saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya ciptaan baru yang berkenan kepada Tuhan, yang dianggap benar. Saudara dan saya layak menjadi warga kerajaan surga. Sebab apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara, menurut Efesus ini, karya Yesus telah menjadikan kita yang jauh jadi dekat. Ya, karya Yesus telah mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa, mendamaikan, ya, bangsa Yahudi atau Israel secara jasmani dan Israel rohani yang percaya, saudara, orang-orang yang percaya, ya, diperdamaikan. Kita dianggap satu bangsa, ya. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi kita ada di dalam di bawah anugerah daripada Tuhan. Dan saudara, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah karya daripada salib Kristus yang memungkinkan saudara dan saya. Tadi kalau di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1-3 tadi, kita manusia berdosa, saudara. Kita mati secara rohani. Ya, kita mengikuti kebiasaan dunia. Kita, saudara, diperbudak oleh iblis. Dan saudara, kita pasti akan kena murka daripada Tuhan. Tetapi karya salib Yesus telah mengubah hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya layak jadi anggota keluarga Allah.
Nah, saudara, sekarang bagaimana ya menjadi anggota keluarga Allah ini? Untuk apa? Terus kehidupan saudara dan saya harus seperti apa? Ya, dikatakan saudara, menjadi anggota keluarga Allah, kita ini diciptakan untuk rencana Allah yang luar biasa. Untuk apa? Kemuliaan Allah, untuk menyenangkan Allah. Ibrani pasal 2 ayat 10a katakan begini, Allah sendiri yang sudah menciptakan segala-galanya. Dan semua ciptaan itu dibuat untuk memuliakan Allah. Karena itu tepat sekali bagi Allah mendapatkan banyak anak, yaitu kita, supaya kita hidup bersama Dia dalam kemuliaannya. Tuhan senang sekali punya banyak anak. Saudara yang belum jadi anaknya, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka saudara dijadikan anak-anak Allah. Dan saudara, dikatakan semua yang diciptakan tujuannya memuliakan Tuhan. Biar setiap saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Apakah memuji, menyembah? Ya, itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan banyak hal. Kita bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Ya, kita mengembangkan talenta-talenta kita untuk kita melayani. Berbagai hal memuliakan Tuhan, biar hidup kita menyenangkan hati Dia, memperkenan hati Dia. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kehendaknya, mari kita belajar dengar firman-Nya dan lakukan. Ya, seperti Daud, aku temukan hambaku Daud yang berkenan di hatiku, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Biar di mana saudara dan saya hidup, untuk apa saudara dan saya hidup, mari kita datang kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kembali kehidupan kita. Dia yang menciptakan, Dia pasti tahu rancangan-rancangan dalam hidup kita, agar saudara dan saya bisa melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan namanya. Apalagi yang kita harus lakukan sebagai anggota keluarga Allah. Ya, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28, kita harus beribadah, harus berbakti dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dikatakan begini, jadi saudara-saudari, oleh karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan, jadi hendaklah kita bersyukur kepadanya, dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dengan penuh rasa takut dan hormat. Saudara, dikatakan ketika saudara dan saya diselamatkan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, saudara dan saya selamat bukan karena usaha saudara dan saya, tapi saudara dan saya selamat karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah, saudara dan saya merespon dengan iman, mempercayai tawaran Allah itu. Jadi saat ini bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kembali Yesus mengasihi saudara, terimalah dengan iman, biar jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di hatimu. Ketika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saat ini juga engkau mengalami keselamatan kekal. Ya, begitu mudahnya menerima keselamatan, ya, yaitu dari hati kita, saudara. Nah, saudara, dikatakan di sini kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biarlah kita mengucap syukur, kita beribadah dengan menyenangkan Dia, melakukan segala sesuatu menyenangkan Dia, dan dengan rasa takut dan hormat, biar mendatangkan kesukaan daripada Tuhan. Jadi ibadah itu jangan ditinggalkan, ya. Kehidupan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, saudara, terus kita bangun, karena kita adalah warga
kerajaan surga. Karena kita adalah keluarga Allah, keluarga yang luar biasa, keluarga yang terhormat. Tidak ada keluarga yang lebih terhormat dari keluarganya Allah, saudara. Dia punya langit, bumi, serwa sekalian alam. Saudara dan saya jadi anak-anaknya. Apalagi yang kita harus lakukan sebagai keluarga Allah? Saudara, kita harus terlibat dan mendukung pekerjaan pelayanan, perluasan daripada kerajaan Allah di atas muka bumi ini. 1 Timotius 3:15 katakan begini, tetapi kalau saya terlambat datang, kata Rasul Paulus kepada Timotius, ya, anak rohaninya ini, melalui surat ini kamu akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Jadi biar saudara dan saya mengerti seperti apa kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya maksudkan sebagai keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat kepunyaan Allah yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan itu kita terlibat untuk mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah, sebagaimana tiang penopang dan batu dasar yang menguatkan rumah. Paulus katakan, bagaimana saudara dan saya sebagai anggota keluarga Allah, saudara dan saya harus melibatkan diri, saudara dan saya harus mendukung pekerjaan pelayanan, saudara dan saya harus terlibat di dalamnya. Jadi tiang penopang, jadi penyokong saudara. Siapapun saudara yang adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, mari topang gereja Tuhan, topang tubuh Kristus, topang jemaat Tuhan untuk perluasan dengan talentamu, dengan karuniamu, dengan doa-doamu, dengan keuanganmu, dengan saudara pemikiran-pemikiranmu, bagaimana kerajaan Allah diperluas di atas muka bumi ini. Karena segala sesuatu akan berakhir dan hanya tinggal kekekalan. Kekekalan ada dua posisi, di neraka atau di surga. Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita yang sudah memperoleh hidup yang kekal, saudara dan saya hidup di dalam kesatuan. Saudara, dikatakan saudara dan saya juga harus mempertahankan ajaran-ajaran yang benar. Yang paling membahayakan salah satunya di akhir zaman ini adalah ajaran sesat. Saudara, begitu banyak ajaran-ajaran. Mari ikuti firman Allah, taati firman Allah. Apalagi saudara, sebagai keluarga Allah, saudara dan saya ikut mewarisi berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-6 bilang begini, rahasia itu ialah ini, melalui kabar baik itu atau melalui Injil, orang bukan Yahudi turut merasakan berkat-berkat Allah yang dahulu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi sudah menjadi anggota dari tubuh yang sama dan turut menerima apa yang dijanjikan Allah melalui Kristus Yesus. Bersyukur saudara, saudara dan saya diselamatkan karena anugerah daripada Tuhan oleh iman. Bukan itu saja, yang berhak menerima janji yang pertama itu adalah bangsa Yahudi, saudara, bangsa pilihannya Tuhan, bangsa Israel itu. Tetapi saudara, sejak saudara dan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dikatakan orang-orang yang bukan Yahudi secara daging, saudara dan saya turut merasakan berkat-berkat Allah yang dijanjikan kepada mereka. Karena saudara dan saya secara rohani juga adalah anak-anak Abraham. Jadi luar biasa, segala anugerah, segala berkat, segala janji yang dijanjikan dalam firman Allah juga berhak saudara dan saya dapatkan.
Jadi betapa luar biasanya, mari kita hargai saudara sebagai anggota keluarga Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang luar biasa. Biar kita hidup mempermuliakan nama Tuhan dimanapun saudara dan saya ditempatkan, entah sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai businessman, businesswomen, sebagai pelayan. Terus saudara dan saya tinggal di mana, biar hidup kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu ibadah kita, saudara. Ya, kita juga ada pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Dia. Libatkan diri, mendukung proyek Tuhan dalam perluasan kerajaan Allah. Dan kita dikatakan mewarisi berkat-berkat yang dijanjikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menyadari betapa luar biasanya saudara dan saya menjadi orang-orang yang istimewa karena kita adalah anggota keluarga Allah. Kita tundukkan kepala. Bapa surga, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih untuk karyamu di atas kayu salib. Engkau telah memindahkan kami dari neraka ke surga. Kasih karuniamu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan mendamaikan kami dari hidup bermusuhan. Engkau jadikan damai. Engkau jadikan anggota warga kerajaan surga. Dan Tuhan, kami boleh beroleh janji-janji, beroleh berkat-berkat, beroleh anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami langkah demi langkah, agar kehidupan kami, umat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, berbakti kepadamu, beribadah kepadamu, melibatkan diri untuk rencana-Mu yang besar Tuhan. Pakai setiap pribadi Tuhan, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Dan sumber kekuatan, sumber hikmat, segala berkat yang dibutuhkan, Engkau akan cukupkan bagi kami untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam studi, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam rumah tangga Tuhan. Biar sungguh semua kami hidup memuliakan nama-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Dari rongrongan kuasa si jahat, dari rongrongan sakit penyakit, dari keterpurukan ekonomi, Engkau pulihkan Tuhan. Pakai pemerintahan kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin dan seluruh jajaran, dari pejabat yang paling tinggi sampai yang terendah. Berkat Allah mengalir, kekuatan Allah mengalir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk keselamatan kekal. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.